kepentingan di tingkat provinsi dan pemerintah kabupaten kota serta parameter untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting. Berdasarkan materi paparan dari para narasumber serta hasil diskusi selama kegiatan berlangsung, maka dapat dirumuskan hasil review program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting semester 1 tahun 2023 sebagai berikut. 1. Cakupan pelaporan pelayanan kontrasepsi PELKON tiap-tiap bulan selama semester 1 secara umum cukup baik. Kondisi pada bulan Juni tahun 2023, cakupan pelaporan pada vaskes pemerintah mencapai 96,52%, di mana di seluruh masing-masing kabupaten kota capaiannya sudah baik atau di atas 80%. Cakupan pelaporan pada jaringan pemerintah mencapai 86,24%, di mana terdapat 4 kabupaten yang capaiannya belum baik, yaitu Kabupaten Aceh Timur masih di kisaran 65,04%, Aceh Utara di angka 78,95%, Aceh Singkil 73,68%, dan Biren 65,38%. Serta satu kabupaten dengan capaian buruk, yaitu Simelu, masih di bawah target di angka 21,43%. Sementara itu untuk cakupan pelaporan pada vaskes swasta mencapai 97,8%, di mana terdapat satu wilayah yang memperoleh capaian nihil 0,00%, yaitu Dayolus. Selanjutnya untuk cakupan pelaporan pada praktek mandiri bidan atau PMB. Untuk PMB secara vaskes terdapat 2 wilayah dengan capaian pelaporan nihil atau 0, yaitu Kabupaten Bener Meriah dan Kota Sabang. Sementara itu untuk PMB Jejaring masih terdapat sejumlah wilayah dengan capaian cakupan pelaporannya masih buruk. Antara lain yaitu Aceh Tengah, Simelu, dan Biren. 2. Cakupan pelaporan pengendalian lapangan atau DALAP pada poktan-poktan tiap-tiap bulannya masih berfluktuasi naik dan turun. Cakupan pelaporan pada bulan Juni juga belum baik. BKB di 70,08%, BKR 67,38%, BKL 68,31%, UPPKA 72,15%, dan PIK Remaja 68,83%. Capaian untuk masing-masing kabupaten kota juga masih banyak yang berada posisi kurang bahkan buruk. Untuk poktan BKB dan BKL, wilayah yang memperoleh catatan buruk adalah Aceh Timur dan Simelu. Untuk poktan BKR, wilayah dengan capaian buruk adalah Aceh Timur, Aceh Besar, dan Simelu. Untuk poktan BKB, wilayah yang memperoleh catatan buruk adalah Aceh Timur dan Simelu. Untuk UPPKA, wilayah dengan catatan buruk adalah Aceh Besar, Simelu, Biren, Dayolus, dan Nandan Raya. Sementara itu untuk Pokja, PIK Remaja, wilayah dengan catatan buruk adalah Aceh Besar, Aceh Utara, Simelu, Biren, dan Dayolus. 3. Pada pelaporan pelayanan kontrasepsi terdapat sejumlah permasalahan terkait register vaskes jejaring ke dalam sistem BKKBN. Kita perlu memeriksa kembali apakah vaskes jejaring yang terdaftar masih aktif atau tidak. Begitu juga sebaliknya, apakah masih ada vaskes jejaring yang aktif tapi belum terdaftar ke dalam sistem. Hal serupa juga menjadi permasalahan dalam pelaporan pengendalian lapangan terhadap kegiatan poktan. Perlu dilakukan updating pada register poktan. Poktan-poktan yang sudah tidak aktif sebaiknya dinonaktifkan saja di Newsida supaya cakupan pelaporan bisa optimal. Lebih dari itu juga perlu diperhatikan apakah kegiatan-kegiatan di poktan benar-benar telah dilakukan sesuai juknis atau tidak. 4. Terdapat perbaikan pada pelaporan PELKON dan DALAP. Pembinaan perlu dilakukan hingga pada level wilayah terkecil. Pencapaian cakupan pelaporan bulanan dan agregat dapat dipilah hingga level kecamatan dan desa. Kita dapat menelusuri kecamatan mana saja yang capaian cakupan pelaporannya masih buruk. Sehingga dengan demikian kita dapat melakukan pembinaan dan penguatan teknis secara lebih tepat sasaran. Selain pembinaan, perlu dilakukan juga penerapan reward dan punishment terhadap kinerja pelaporan ini. Salah satu konsekuensi logis yang dipertimbangkan adalah akan dilakukan
guru. Melalui pendekatan pembinaan dan pemberian reward dan punishment diharapkan dapat meningkatkan komitmen dari para pelaksana untuk menyelesaikan tugas terkait pelaporan Telkom dan dalam. 5. Sampai dengan bulan Juni, capaian peserta KB baru hingga Juni adalah 22.293 peserta atau 21,44% dari 103.992 ppm di tahun 2023. Untuk capaian peserta KB Pasca Salin atau KBPP terhadap PP mencapai 68,68%. Selanjutnya capaian PBNKJP mencapai 7.020 peserta atau 56,45% dari target PPM 2023 12.435 PBNKJP. Sampai dengan saat ini, PUS peserta aktif atau PA MCPR di Provinsi Aceh berjumlah 450.174 PUS atau 56,62% dari 795.18 PUS terdata. 6. Terkait pencapaian peserta KB baru, wilayah dengan pencapaian baik sampai dengan bulan Juni adalah Kabupaten Benar Meriah dengan capaian 53,36% dari PPM 2023. Di urutan kedua dan ketiga adalah Kabupaten Aceh Barat Daya dan Pidi Jaya dengan capaian masing-masing 49,08% dan 42,39%. Sementara itu, 20 wilayah kabupaten kota lainnya masih memperoleh catatan merah. Bahkan terdapat wilayah dengan capaian di bawah 20%. Antara lain Aceh Selatan, Biren, Simelu, Aceh Tengah, Aceh Jaya, Aceh Singkil, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan Aceh Barat. Selanjutnya untuk PBNKJP kondisi lebih baik di berbagai wilayah kabupaten kota. Sampai dengan bulan Juni, 12 kabupaten kota memperoleh capaian di atas 50% terhadap PPM 2023. Sementara itu 11 kabupaten lainnya belum memenuhi target, di mana terdapat 7 kabupaten kota lainnya yang masih memperoleh catatan buruk, yaitu Aceh Singkil, Sabang, Aceh Barat, Aceh Tamiang, Simelu, Aceh Tengah, dan Kota Sebulu. 7. Angka unlimited Provinsi Aceh masih cukup tinggi, yaitu 14,74%. Di level kabupaten kota, angka tertinggi adalah di Kota Sebulu Salam 22,33%, dan yang terendah adalah Kabupaten Gayo Luas 5,65%. Angka unlimited berkorelasi dengan koefisien negatif dengan pencapaian PB. Artinya, jika pencapaian PB meningkat, maka unlimited akan turun. 8. Realisasi anggaran DAK KB Fisik per tanggal 18 Agustus 2023 pada 23 kabupaten kota Provinsi Aceh baru mencapai 11%, di mana Kabupaten Benar Meriah adalah kabupaten dengan realisasi tertinggi yaitu sebesar 53%. 8 kabupaten lainnya telah merealisasikan sebagian dari alokasi DAK Fisik wilayah masing-masing. Kabupaten tersebut antara lain yang sudah merealisasikan walaupun capaiannya masih di bawah 50% adalah Aceh Timur, Aceh Barat Daya, Biren, Gayo Luas, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Tenggara, dan Aceh Barat. Sementara itu wilayah kabupaten kota lainnya belum merealisasikan DAK Fisik sama sekali. 9. Serapan anggaran DAK KB non fisik BOKB di 23 kabupaten kota Provinsi Aceh baru mencapai 16%, di mana kebanyakan wilayah kota telah merealisasikan BOKB di atas 10%. Terdapat 5 wilayah yang realisasi BOKB-nya sudah di atas 30%, yaitu Aceh Tenggara, Banda Aceh, Lok Semawe, Subulu Salam, dan Benar Meriah. Sementara masih ada satu wilayah yang sama sekali belum merealisasikan anggaran BOKB, yaitu Simelu. Terkait realisasi anggaran BOKB, terjadi permasalahan serupa di sejumlah kota, di mana sebenarnya realisasi kegiatan telah banyak dilakukan, namun pelaporan keuangannya masih dalam proses ataupun terhambat. Untuk itu diharapkan pelaksanaan kota dapat segera merampungkan pelaporan kegiatan dan penggunaan anggaran tersebut. 10. Pemutakhiran pendataan keluarga 2022 atau PPK 22 diketahui bahwa jumlah keluarga berisiko stunting adalah 315.175 atau sebesar 39,49% dari 798,82 keluarga sasaran berdata. Angka itu belum cukup signifikan atau turun sebesar 22,8%.
21% daripada hasil pendataan sebelumnya yaitu 62,20%. Hal ini menjadi salah satu manifestasi atau dampak dari investasi program percepatan penurunan stunting, khususnya intervensi sensitif. Selesai Bapak Ibu, terima kasih.